Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali temanya, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ya. Yang disampaikan Pak Sukri tadi, saya amati ternyata memang mendekati kenyataan ya, tentang laki-laki perempuan, bagaimana karakternya. Saya mengalaminya sendiri ternyata. Ya, yang perlu saya pahami ini ya, dari suatu rumah tangga yang sakinah ya, yang mawaddah warahmah ya. Pertama kita proses mencapai ini, pertama kita mau rumah tangga, itu jodoh ya, atau mencari pasangan ya. Jodoh itu yang pernah kita pahami dari sebuah hadis ya, itu sudah ditakdirkan, termasuk di dalamnya ada rezeki dan kematian. Artinya kalau kita sering mendengar seorang yang belum menikah, biasanya ngomongnya ya belum ketemu jodohnya, atau sudah ketemu punya calon kemudian gagal menikah, ya belum jodohnya ya. Atau setelah rumah tangga kemudian cerai, ya memang belum jodohnya. Sebaliknya, orang yang sebelumnya nggak punya calon, kemudian di tengah jalan ketemu, ya langsung jatuh hati, beberapa minggu berikutnya atau beberapa bulan menikah, loh kok bisa yang satunya dari Jawa Barat, satunya Jawa Timur, ya karena sudah jodohnya. Ya. Ono sing mencari kemana-mana sampai umurnya sampai sudah tua. Ya karena kenapa kok belum, ya karena belum ketemu jodohnya walaupun sudah dicari-cari. Jadi ini perlu kita bahas tersendiri ya. Jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan, atau sudah ditentukan tapi kita harus mencari, atau memang kita Allah menentukan, dalam arti pengertian takdir itu apa, itu perlu kita pahami lagi ya. Yang saya tekankan di sini, bagaimana kita mencari jodoh yang sesuai tuntunan agama kita. Itu supaya kita mencapai ini ya, tujuan dari pernikahan ini ada sakinah, mawaddah dan warahmah, ini harus ada dasarnya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita penuh dengan tentram, bagaimana tentram itu, kemudian kita punya kasih sayang. Ya modalnya apa? Untuk bisa mencapai ke sini harus ada modal. Yaitu salah satunya ini ketentuan yang Rasulullah dalam sebuah hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah katakan, tunkahul mar'atu bi arba'in lima liha wali hasabiha wa jamaliha walidina fatfar bida tibtini dari bat jada. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal ya, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Niscaya kamu akan, ya, maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Nah, ya dapat kita ketahui dari hadis di atas ya, bahwa lumrahnya memang ada 4 hal yang menjadi alasan menikahi seseorang. Baik itu yang laki-laki terhadap perempuan, yang perempuan terhadap laki-laki, itu alasannya ini lumrah ya. Yang pertama karena hartanya. Tidak bisa dinafikan bahwa aspek finansial menjadi salah satu ya hal ya, meski bukan satu-satunya,
hal yang menunjang keberhasilan kehidupan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga karena ekonominya cukup ya. Tuh. Nah, menurut Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari mengatakan boleh jadi hadis ini menunjukkan adanya pertimbangan kafa'ah, kesetaraan kondisi calon laki-laki dan calon istri dalam aspek finansial. Ya, artinya memang istri membutuhkan perekonomian suaminya yang baik supaya bisa mencukupi kebutuhannya. Itu. Mungkin dia punya tanggungan keluarga juga yang harus dibiayai, jadi dia mencari suami yang mencukupi, bisa cukup. Tuh. Jadi itu saling membutuhkan dan mungkin suami mempertimbangkan istrinya kenapa dia mencintai istri ya bisa faktor yang lain di samping kecantikannya atau mungkin agamanya atau keturunannya. Tapi memang satu pertimbangan khusus tersendiri antara laki-laki dan perempuan ini sehingga dia memutuskan untuk bisa bersama karena hartanya. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua keturunannya. Ya salah satu kriteria yang biasa diperhatikan dalam memilih pasangan hidup adalah melihat nasab atau keturunannya. Misalnya memiliki pasangan dari anak seorang ulama misalkan, bangsawan, atau pejabat, atau pengusaha, atau guru, atau apa, ya petani, macam-macam. Ada pertimbangan khusus ini, keturunannya. Karena ada juga yang mengatakan pepatah itu begini, itu pengaruh juga buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi sifat anak, ya, karakter anak, ya, itu tidak jauh dari orang tuanya. Itu ada pertimbangan khusus. Oh, bapaknya seorang ini, orang tuanya ini. Nah, kita mungkin pengen punya anak yang pinter ya. Anak kita cari orang yang cerdas, yang keturunannya para cendekiawan. Nah, itu mungkin begitu. Namun ini tentu bukan kriteria utama karena selain tidak banyak orang yang beruntung terlahir dari keluarga bangsawan atau cendekiawan, tidak sedikit pula yang bernasib baik, namun agama dan akhlaknya kurang baik. Begitu sebaliknya. Nah, terkait kriteria ini, Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa dianjurkan bagi lelaki terhormat memiliki nasab yang baik, keturunan bangsawan, menikahi seorang perempuan bangsawan pula. Nah, ini mungkin supaya menyesuaikan ya, kadang ada sering kita dengar orang yang dari terhormat menikahi orang yang misalkan maaf dari golongan bawah ya yang tidak terhormat, itu masalah di kemudian hari. Ya, biasanya yang dari kalangan bangsawan keluarganya biasanya merendahkan. Jadi itu perlu kita waspadai seperti itu. Namun jika perempuan bangsawan tersebut agamanya tidak baik, misalkan ya dia seorang bangsawan tidak baik agamanya, dan ada perempuan lain yang bukan bangsawan namun baik agamanya, maka pilihlah yang baik agamanya. Tuh. Ketentuan ini mendahulukan agama berlaku pada semua kriteria yang lain. Tuh. Menurut Ibnu Hajar ya. Kemudian karena kecantikan atau ketampanannya. Kriteria ketiga ini Ibnu Hajar juga mengomentarinya bahwa hadis ini menjadi landasan anjuran menikahi pasangan yang memiliki paras rupawan. Dengan catatan agamanya juga tak kalah indahnya. Tuh. Apabila ada dua orang perempuan yang satu cantik, sedang agamanya tidak baik, yang lainnya kurang cantik, namun agamanya yang baik, maka didahulukanlah yang baik agamanya. Jadi kadang nggak mudah juga ya memutuskan, karena kita biasanya kan terkesima oleh penampilan, dan agama kadang bisa juga sulit untuk membuktikan ya. Karena kalau kita tidak kenal secara langsung atau malah nggak tahu, ya, mungkin dari cerita-cerita saja kita baru tahu kalau dia itu agamanya baik atau enggak. Ya, ada yang malah kelihatan sebelumnya agamanya baik, begitu nikah kok
berbeda. Itu ada seperti itu. Gitu. Nah ini perlu kita hati-hati. Lagi-lagi paras wajah bukan patokan utama, karena cantik atau tampan itu relatif ya dan sebagainya. Ya itu. Dan hendaknya kecantikan rupa diikuti oleh juga kecantikan akhlak atau hati. Ya. Inilah yang penting. Keempat, ya ini karena agamanya menjelaskan Ibnu Hajar bahwa sudah selayaknya bagi orang yang beragama memiliki muruah, menjadikan agama sebagai orientasinya dalam melihat segala sesuatu. Apabila yang berkaitan dengan hubungan jangka panjang seperti pernikahan, wah ini sangat menentukan sekali ya. Kemudian Imam Nawawi juga dalam Sirah Sahih Muslimnya juga berkata ini, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memiliki relasi dan persahabatan dengan orang-orang yang baik agamanya dalam segala hal. Karena siapa saja yang bersahabat dengan mereka, maka ia akan mendapatkan manfaat akhlak, keberkahan, kebaikan jalan hidup, serta aman dari segala musibah ya, aman dari segala fitnah ketika berada di sisi mereka. Imam Nawawi kemudian menambahkan bahwa makna yang benar dari hadis ini adalah Rasulullah SAW menyampaikan apa yang biasa orang-orang lakukan. Mereka biasanya mengincar keempat kriteria tersebut karena Rasulullah memerintahkannya. Dan terakhir menurut mereka adalah yang baik agamanya. Ya kita boleh kita mencari yang kaya, yang turunan orang-orang yang baik, yang bangsawan atau yang pejabat boleh, yang cantik, yang tampan. Tapi yang penting adalah pilihlah yang agamanya yang paling baik, maka kamu akan. Nah, ini diperkuat juga oleh hadis Ibnu Majah yang meskipun kualitasnya hadis dhaif lemah, namun dapat dijadikan iktibar atau pelajaran selama bukan perkara akidah maupun hukum-hukum haram halal. Rasulullah bersabda, la tajawwajun nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna wala tajawwajuhunna bi amwalihinna wa asa amwaluhunna an tud'iyatuhunna walakin tajawwajuhunna aladdin wala amatun kharamatu saudahu datu dini afdalu. Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka. Bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seseorang budak perempuan berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama. Tuh. Ini kita ya harus bisa mengenyampingkan nafsu. Kadang-kadang agama itu tidak mudah ya untuk memilih agama. Kadang kita sering dipengaruhi oleh yang terlihat sekali, cantikan, keturunan maupun harta. Nah ini sebenarnya satu perintah ya, kita sejatinya diperintahkan untuk memperdalam agama ya, memperbaiki diri kita dengan agama sehingga kita nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang sesuai, sefrekuensi. Ya, kecenderungannya itu ada karena kita cinta dengan, misalkan kita cinta dengan Al-Quran, belajar Al-Quran dan berharap kita akan mendapatkan pendamping yang sama-sama mau belajar Al-Quran. Maka itu akan menjadi satu motivasi.
Entah dimanapun kita berada, kita frekuensi itu tetap akan ada magnet ya. Menurut saya itu magnet. Jadi kita sudah nggak melihat lagi dia itu wanita yang cantik, yang hartanya banyak atau kedudukan apa, enggak. Kita akan mencari orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Ya itu. Maka itu kita diwajibkan juga untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, kita menuntut agama, judul kita agamanya baik, sedangkan kita agamanya buruk. Nah ini ya bisa saja sih, bisa saja. Kalau Allah memberikan kita kesadaran ingin memperbaiki agama, kita mungkin dulu kurang agamanya, sehingga kita ingin belajar, akhirnya memang kita dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar agamanya baik. Nah, itu. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi kriteria agama ini, din atau penataan hidup ini, dinul Islam ini memang sangat luas aspek. Tidak mesti orang yang beribadah ya mungkin yang kita lihat kasat mata ya, biasanya orang yang agamanya baik itu sholat rajin ke masjid, yang sering ngaji Al-Quran, yang ya kelihatan seperti ya amal-amal yang dianjurkan Quran, tapi lagi-lagi nanti di dalamnya ada sesuatu yang kita tidak tahu ya, mungkin ya maaf paham atau mahsyab ya, atau mungkin aliran-aliran. Nah, ini juga jadi masalah ya. Contohnya, misalkan ini maaf ya, misalkan dari kalangan kita ada yang dari kalangan NU ya menikah dengan kalangan Muhammadiyah. Ya, saya pernah itu teman saya itu ini mengatakan bahwa kalau saya habis itu Pak Adi, istrinya bilang begitu, suami saya yang goda, nanti nyentuh saya. Nah ini kan padahal batal. Nah suaminya juga cerita saya, oh, kan nggak batal Pak Adi. Nah ini jadi masalah. Jadi masalah, walaupun masalah sepele tadi itu, yang satunya bilang ini nggak batal, yang satunya bilang batal. Akhirnya apa? Sekarang cerai. Padahal yang istri guru ngaji, yang laki-laki juga ahli ibadah di masjid. Nah ini di perjalanan itu ya, makanya kadang awalnya bersama, kemudian suaminya ngaji pada sesuatu orang ya, yang ternyata istrinya nggak cocok. Wah, akhirnya apa? Ini cerita nyata ya. Ya teman-teman kita ada sebagian saya sudah tahu. Suaminya ngajinya ke sini, istrinya nggak cocok, akhirnya buku-buku suaminya dibakar. Suaminya stres. Ya, sampai bingung, sampai linglung, sampai sekarang sih masih belum bisa rukun gitu. Coba, padahal ini ngajak ngaji Quran loh. Itu berarti ketentraman sudah nggak ada. Pada dasarnya agamanya kuat. Itu bagaimana solusinya? Untuk jadi tadi kita harus benar-benar belajar terus. Jadi bukan awal saja persiapannya matang, bahkan di tengah perjalanan terus sampai akhir hayat kita itu tetap harus ya beradaptasi. Artinya begini, kita suami yang sudah memahami ilmu harus menyampaikan kepada istri sesuai dengan kadar kemampuan istri kita. Kalau salah, mana salahnya? Kalau benar di mana? Itu harus dikomunikasikan terus. Dan lagi-lagi harus kita ini kan pembinaannya kan bertahap, pembinaan pribadi, kemudian rumah tangga, ya itu memang harus diikuti. Artinya begini, pribadi kita ini kadang harus dikorbankan untuk rumah tangga. Jangan didahulukan ego kita. Contoh misalkan kita ini waktunya ratil nih belajar malam. Nah, kita lagi asik belajar. Nah, kemudian anak kita nangis, coba. Ada yang kita gini, wah istri, ini jangan ganggu. Ayo mau belajar nih. Nah, seperti ini harus kita perhatikan. Ya, belajar Quran penting, tapi anak nangis bagaimana? Sampai
istrinya sudah capek, nah itu. Jadi memang aktualisasi ini penting. Kasih sayang itu bentuknya harus nyata. Dari belajar Quran itu harus ada hasilnya. Membentuk karakter yang mulia. Nah ini orang ngaji, kita Quran, ngomongnya kita kasar, tidak perhatian keluarga, ya wajar tak? Apalagi maaf dulu pernah guru kita menyinggung, kamu ngaji ke sini apa bener mau ngaji atau mau menghindari tanggung jawab dari rumah. Nah, jadi ngaji supaya bisa terhindar dari masalah rumah repot ruwet, akhirnya kita ngaji. Nah, hati-hati. Jadi itu harus kita belajar terus, ya, berinteraksi, ya, kita perhatikan nasihat-nasihat Al-Quran, itulah yang akan membimbing kita dalam keluarga mencapai sakinah, ya. Bagaimana itu sakinah, bagaimana, karena itu hasil perjalanan itu, bukan sekarang itu, oh saya sudah sakinah, enggak juga, hati-hati bisa jadi nanti enggak sakinah, karena kita lepas dari relnya, karena kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, akhirnya lepas itu. Awal-awalnya iya, tapi begitu di akhir, di ujung, itu lagi sampai nanti kematian menjemput kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas tanggapannya di tema pertemuan hari ini.